Jadi lu mendidik saudara ulun tuh bersifat yang selalu jujur dulu. Itulah sifat Muhammad. Apabila inya hilap, inya selalu mengatakan istighfar. Karena mengulang lagi kesalahannya itu. Karena manusia tempat hilap di sana. Karena kita semua membawa saudara kita sendiri itu ajajil. Yang sifat serakah itu yang salahkan inya. Sedang kita membawa saudara kita juga Jibril yang mempersatukan akal dan nafsu kita untuk berpikir selalu bijaksana, adil dan beradab, yaitu kewahyuan. Kalau engkau mengetahui kun payakun terjadilah semesta alam ini, kita menjadi manusia membawa kewahyuan Tuhan dan firman Tuhan itu. Harus tahu ikam kewahyuan itu apa. Kewahyuan itu adalah perintah kita hidup di ini untuk menjaga ciptaan Tuhan. Sedangkan firman itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Perkataan kita yang selalu jujur, sejujurnya, bijaksana dan adil beradab. Jangan hampir katakan ulun kisah kayak orang marah ini, memang kas ciri ulun berkisah nyaring kayak orang begebu-gebu. Itulah sifat ulun, agar ulun jangan sampai melustai diri ulun dan melustai saudara ulun yang di media sosial. Ulun melawan sifat kesangkaan aja, jadi jangan sampai membisiki ulun untuk melusta. Apapun yang ulun alami, ulun bongkar media sosial ini. Anda pian ambil, silakan. Karena pian ambil, alhamdulillah itu hak Tuhan, kehendak Tuhan. Apabila pian menyuruh ulun diam, pianlah pengikut Dajjal itu. Paham? Tujuannya anak cucu Adam salam dari Nuh sampai Muhammad, ini berhalawan 20 hari setelahnya mendapatkan risalah menjadi kekasih pesuruh Tuhan itu dengan sebijak-bijaknya, karenanya jujur. Lalu sampaikannya kepada saudaranya. Inya pun kena maksakan mengikuti beliau itu. Anda ikut silakan, kan ikut kali bersalah. Jangan kita ini mengaku ahli ilmu, ahli ibadah, mencari anggota alias anak murid itu sebaik-baiknya, tapi hanya kepenjarakan di dalam akal, nafsu dan pikirannya karena sampai di kolbu, karena mengetahui batang tubuhnya. Lalu kamu menjadikan ijazah kitabmu, awas pengalaman untuk kamu bagikan pada anak murid untuk mengikuti jejakmu. Karena salah bagi cuma gagal paham. Ujung-ujung anak itu kada berkembang. Hipnotis dengan caramu untuk mendapatkan Tuhan. Padahal mendapatkan Tuhan itu macam-macam cara kita, harus akidah kita mendapatkan keridhaan Tuhan itu. Paham? Jadi jangan kita ini mengaku Tuhan Guru itu paling hebat di antara anak cucu Allah SAW. Sedang Muhammad pun kada pernah mengatakan inya Nabi dan Rasul, hanya sahabat dan pejuang ya Allah. Oleh karena sejarahnya perang menang di perang Tabuk dan perang Badar itu, inya pun Muhammad pernah berperang, kan pernah menumpahkan darah di pedangnya itu. Lalu kaum Ansor dan Muhajir itu menyambut Sidin, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, dengan bergendang-gendang lah. Sidin menegur, jangan berlebihan wahai saudaraku memuja-muja aku. Takutnya engkau seperti mengikut Nabi Isa dan Musa, menjadikan risalah Tuhan ini kadang engkau pahami dalam kolbumu sendiri yang kuberikan atas perintah Tuhan, kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kita bersaksi alias mengkaji diri kita di batang tubuh kita dan apa yang kita alami selama kita hidup. Apabila itu buruk diperbaiki, apabila baik jangan sombong. Apabila engkau paham, setiap kita melangkah kemanapun selalu diawasi Tuhan dengan perantaraan Jibril itu. Jadi kalau kau paham Jibril, insya Allah. Kalau kau tidak paham, ya itu ujung-ujungnya hipnotis dengan perkataan ulun dan perkataannya mengaku ahli ilmu, ahli ibadah di luar batang tubuhmu. Lalu kamu mengatakan, itu benar. Padahal yang benar itu rahasia Tuhan dan dirimu. Apabila pian mengikuti ulun, ujung-ujungnya bisa tersesat. Contoh, paham? Pian bermalam wadah ulun, pian bisa anak bini. Semingguan bermalam mencari was pengalaman ulun. Apakah ada binimu itu kadang marah? Anakmu kadang marah, tersesat lo. Didengarnya merisah. Paham? Jadi sebenarnya di sana kita ini sebagai anak cucu Allah salam sebenarnya jenius. Karena keserakan kita aja, karena mempercayai batang tubuh kita ini dengan kalimat sadar itu, ujung-ujung kita bisa mengikuti suatu orang yang sombong alias angkuh, mengaku dan marahlah. Apabila marah, dikebungkus keturunan ajajil. Belum bagi sana makanya aja mengaku Tuhan Guru bentuk manusia aja lah, mengaku wali Tuhan aja lah, mengaku ustad, kiai, pastor, polo, pendeta, syekh, alim ulama, dan mengaku keturunan kiai, Gus, Buya, Nur, dan mengaku keturunan manusia membawa kemuliaan Tuhan tuh Nabi dan Rasul. Nonsen. Kamu sedikitnya anak minta pujaan ya lah. Ulun di sini nah, karena pernah minta pujaan. Ulun diperintahkan Tuhan siapa? Ulun di bangkai berjalan aja. Yang perintahkan siapa? Iya, yang mengutus itu. Siapa yang menyuruh pian mendengar kisah ini? Siapa yang menyuruh pergi sana? Kendak ulun, kendak pian. Karena salah, jangan-jangan kita ini mengaku Tuhan. Kalau kendak kita terus. Ingat, kita ini berbangsa Indonesia ini adalah
menghargai semua agama dari Allah. Anak suku, bahasa, bangsa, negara kita hargai walaupun berbeda agama dan kita. Jangan berwenang sendiri. Ikam galau apabila ikam ilahi kana, apabila mengaku paling hebat membawa agama itu, diketawakan dengan ajajil. Dan Jibril pun kadang mendekati kamu. Jangan-jangan kita nih dibegal ajajil. Jangan salah, kamu ajajil dikira karena bisa membegal kita ini. Jangan kau katakan Tuhan nonsen. Di mana kamu mendapatkannya? Iyalah, dari sifat 20 tuh. Karena salah bagaimana? Kau memang contek aja, mempoles, menafsirkan yang kan pernah kau alami. Yang pernah mengalami, yang pernah mati suri, mati dulu, baru yang nikmat. Kalau belum mati, belum nikmat. Jangan kita nih memuja-muja makhluk termasuk ulun. Tidak ada yang pisah. Anak bujuk, anak benarah itu kasihan dengan lillahi ta'ala pian. Paham? Ayo, bagi yang merasa belum paham dengan kisah ulun ini, ayo bertanya, ulun jawab dengan bahasa Indonesia aja. Kalau usah bahasa asing di luar tubuh kita. Kita ini bangsa Indonesia. Iyalah, ulun orang Banjar. Bagi orang Jawa jangan bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Paham? Ulun jujur aja mendidik saudara ulun menjadi mencintai bahasanya sendiri agar mengetahui di dalam batang tubuhnya sendiri ada kolbu yang gaib dan tiada. Jangan kau cintai bahasa di luar tubuhmu. Anak bahasa Eropa, bahasa Saudi, Afrika dan Asia macam-macam ini kita hargai. Itu namanya toleransi. Iyalah, Indonesia ini bisa maju julun. Lu ketawakan aja. Kenapa? Masih banyak manusia yang gagal paham. Ujung-ujungnya tergila-gila dengan harta kekayaan di dunia ini dan suatu gelar titel harta tata jabatan dan kerajaan sultan itu. Semua partai bersaing untuk saling menjatuhkan. Kalian bisa maju dari zamannya Soekarno sampai zamannya Soeharto ini, Jokowi ini baik Jepang sebenarnya membawa Islamnya. Tapi kapan maju loh? Islam dijual belikan dengan harga murah. Pada Islam itu pemiliknya siapa? Pun yang mengutus kita. Arti Islam, keselamatan dan keindahan. Dia pemiliknya, bukan kita. Kita ini hak pakai di sana kayak. Jangan bangga dengan harta kita bawa di muka bumi ini. Sebenarnya yang paham yang kaya itu kolbu kita. Miskin luarnya aja. Tapi jangan mengaku miskin dalam kolbu kita. Kita kalau punya iman kita bisa bersekutu dengan ajajil. Paham? Ayo, saudara ulun sebenarnya seluruh dunia ini ada di sana ulun. Hendaknya orang Inggris, Amerika, Yahudi, Saudi, Afrika dan lain. Saudara ulun semua. Apabila engkau masih beda-bedakan masalah anak cucu Allah, engkau pun tidak paham dengan kalimat syahadat alias ketauhidan. Sini jangan bisa mengatakan hak pakai dalam berjalan di syariat di muka bumi ini. Kamu udah paham. Ujung-ujungnya hanya terpaut dengan hipnotis seseorang yang membawa gelar paling hebat. Ujungnya mencari ahli mujizat, ahli karamah dan ahli ilmu hikmah. Kamu gagal paham. Belum bercerita nih lah membawa kewahyuan Tuhan, siapa yang nyuruh berceritanya? Belum angkat tangan ini lah mujizat. Iyalah, biar mendengar tuh lah kewahyuan sudah. Kalau kadang kewahyuan Tuhan mengatakan kun payakun tuh kada ada kehidupan yang kau ini, paham? Jangan kau katakan kalau kada ciptakan semesta alam ini, wahai Muhammad, kada ciptakan semesta alam ini. Bukan itu muncul tafsir. Tuhan berkata di ayat kursi itu, wahai Adam alaihissalam yang butuh tanah, apabila engkau kada ciptakan menjadi manusia khalifah, kada ciptakan semesta alam ini untuk kalian, untuk menghargai ciptaanku dan kau rusak. Makanya Muhammad Adam alaihissalam diciptakan menjadi manusia khalifah yang kita, sampai Muhammad memberi terakhir risalah agar kita ini mengkaji diri kita, kalimat syahadat. Yang mana Quran itu julun bahasa aku loh, perkataan Indonesia nya, perkataan Tuhan yang kalimat gaib di sini nah, yang ada tiada, siapa nyuruh kita bisa? Iyalah kehendak Tuhan lo, atau perkataan siapa? Jibril yang bawa kebaikan itu jujur. Dan kau berkata-kata dengan ajajilmu, nafsumu itu serakah, ujung dusta terus. Iyalah, ujung-ujung mencari di mana letaknya Tuhan, di mana letaknya Jibril, di mana letaknya apa? Ajajil. Ikam karena mempunyai iman alias lillahi ta'ala tuh nah. Jangan-jangan kau masih bersifat serakah kada jujur-jujurnya. Ulun mah gaya orang yang dikatakan 3 karakter manusia tuh, ada 3 karakter. Awam manusia bodoh, gak paham, dan paham-pahaman.
Sebenarnya tidak ada, cuma engkau kan bisa mengendalikan dirimu sendiri dengan kalimat syahadat. Nah, apabila engkau bisa mengendalikan sendiri dengan kalimat syahadat tuh, membawa kewahyaan Tuhan dan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kau akan jujur walaupun dihinakan. Yang takutan dihinakan di sana, ujung-ujungnya dihinakan, harga diriku dijinjak. Di mana harga diri yang memberi harga diri Tuhan? Ikam menduakai pemberian Tuhan. Rahmat tuh bahasa Indonesia pemberian Tuhan. Kita dihinakan kalau copot gigi nih, nah, karena lepas biji mata nih. Yang penting kita jangan dipukul, jangan dibunuh aja, alias dimusnahkan. Kita diberi Tuhan akal dan nafsu untuk berpikir sedalamnya. Kita berbagi was mengalami yang kita alami, bukan kita mencontek, mempoles Alkitab saudara kita. Makanya Alkitab itu ada bernama iman kepada Tuhan nilai ta'ala, iman kepada malaikatnya, iman kepada Alkitabnya. Semua bawa Alkitab, termasuk Amangun Sugianto. Iyalah, Antok itu membawa Alkitab Sidin. Jalani Haja itu membawa Alkitab Sidin sendiri. Iyalah, kita kaji selama kita hidup ini sampai kita inalai, insya Allah kau akan dibawa Jibril ke sisi Tuhan, kembali lagi di Abul Arwah itu. Kenapa ya kamu mencari Jibril? Jadi jujur aja lah, ulun ini makanya ya Pak. Karena ulun kadu yo berkisah nih, karena yang memerintahkan hak Tuhan atas kehendaknya untuk menyampaikan Jibril itu. Sejujurnya kita bercerita di media sosial ini atau bercerita pada saudara kita, datang ke wadah ulun, ulun terima, ujung-ujungnya amang ini makamnya tinggi. Siapa yang berkisah itu di sana? Ulun ya, boleh aja kan kemana Tuhan, makam tinggi itu Tuhan, bukan ulun. Ikam selalu eksploratif mencari orang yang ahli ilmu, ahli ibadah dan mengaku mempunyai wijat, karamah dan ilmu hikmah. Ikam eksploratif dengan perkataan-perkataan itu, padahal ikam membawa kewahyaan Tuhan. Ikam siapa memerintahkan ke sini? Ulun juga aja. Ikam ini jujur aja, belajar dulu kayak komeh kamu merenungi, kaji dirimu sendiri, jujur dulu. Siapa nyuruh ikam ke sini? Jangan kau sendiri mengatakan kamu Tuhan ulun. Jujur aja kalau anak mengikuti ulun nih seperti manusia yang bawa kemuliaan Tuhan tuh. Haidir Musa diperintahkan Tuhan karena dia galau mencari Tuhan tuh. Berjalanlah kau wahai Musa ke selatan sampai ke utara. Maksudnya selatan tuh laut, utara tuh darat, mengetahui kehidupan laut dan darat. Paham? Jangan terlalu banyak pertanyaan, kata Haidir tuh. Jangan bisa mengatakan bisa ketemu Haidir. Ikam pun dusta. Haidir tuh datang atas perintah Tuhan. Wujudnya pun kada kelihatan. Paham? Apabila kelihatan itu foto morgana. Nya bercerita-cerita di dalam kolbu kita bersama Jibril. Paham? Jadi pembuktian itu tidak bisa, karena Muhammad pun tidak pernah pembuktian. Waktu yang naik ke instrumen taha hanya menceritakan aja. Paham? Jangan bisa mengaku mimpi Muhammad itu bunga tidur, karena salah bang. Apabila kau pernah masuk alam cerah, kita nonton TV lah, melihat pedatun kita bahagianya hidup di sana. Apabila akhlakul karimahnya kada baik, inya selalu terbang seperti angin ke utara, timur ke timur, barat ke barat, selatan ke selatan, karena punya rumah. Menunggu nanti air pembalasan, baru kita dibangkitkan lagi. Jasad kita nih sama kita dikembalikan, itulah terakhir kita bersaksi pada Tuhan kita. Apa tujuan kami hidup di bumi ini? Jadi apabila kita innalillahi masuk ke alam kubur tuh betul dipertanyakan, tapi yang mempertanyakan ada diri kita sendiri sama malaikat kita sendiri. Paham? Yang bisa diri itu kita sendiri, bukan malaikat. Karena kita mendustai badan tubuh kita sendiri, mendurhakai pemberian Tuhan. Pabiaya alirobka kewajiban. Ini mana lagi wahai manusia yang kau durhakai, sudah kubarkan darat, dalam sakit dan bumi. Muhammad yang membawa terakhirnya itu kalimat syahadat. Kita durhakailah. Jangan bisa memuja-muja Muhammad aja Nabi ya Rasul. Kalau salah bagi ulun, mereka paham. Makanya undang buahnya mengaku ketua Nabi dan hambain datangnya sama ketua kelapa. Jangan kau berdaki masalah agama kepada saudara kita. Semua membawa misalah itu, yaitu utusan Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan. Apabila manusia itu kada yakin dengan membawa kemuliaan Tuhan, jangan-jangan dia bersetuju dengan Ajajil, anak menguasai dunia ini dengan keserakahannya untuk menjadi manusia dajjal. Paham? Sudah ingatkan kepada buannya, hendak mengambil pendapat dulu ini, alhamdulillah kadang mengambil, alhamdulillah itu hak dengan Tuhan, jangan kau suruh aku berdiam. Yalah, Muhammad pun selalu dikecercak, hendak dimusnahkan, dipitnah,
caci maki, dihinakan, ia pun tertumbang. Iyalah, jangan kau katakan ya Nabi, itu bahasa Arab, ini mau kemuliaan Tuhan, kita pun mau kemuliaan Tuhan. Itulah perintah Muhammad kepada kita sebagai anak cucu Allah Salmi. Jangan berkelahian, tumbuh panas sendiri masalah akidah dan agama itu. Lo undang yang mengaku Tuhan guru dan yang lain itu, ayo kita bersatu. Ini ada suatu oknum pemerintah yang korup dan pungli, kada dibela, yang meliput siapa itu orang Batak itu, Nenggolan itu. Kemana engkau bawa akhlak wahai yang mengaku pakar hukum dan pakar agama itu? Hanya diam aja. Apabila pimpinan umum datang suatu oknum politikus dan politisi masuk ke dalam pengajiannya, tolong gurulah, bantu lu lah supaya lu masuk di anggota dewan dan menjadi presiden nih lah. Pilihan kita bisa maju, karena aku bantu pengajian kamu. Jangan pun dusta, boleh tuhuk masuk, cuma bukan pian yang kami ulun masuk ke pengajian pian. Paham? Anak mengaku Tuhan guru siapapun lu hargai. Ini namanya kisah lah. Bayangkan yang panas telinganya yang mengaku Tuhan guru dan mengaku hamba dan mengaku Tuhan Nabi, datang sama Datuk Kelapa, bukan memang cerita. Inilah kita nih tak bisa maju di Indonesia, cerita geng nih. Ulun masak jelata aja, nah jual kelapa di jalan, nah itu nah datangan mampir tanah untuk meluap di pinggir jalan apa itu Rahayu Pasigiri, ujung-ujungnya tanah dikok, laos banjir sama kita nih. Akal kita di banyak selimut keserahkan ajajil, karena pikir untuk anak cucu kita yang akan datang. Kita ini bahkan ilahi untuk tanggung jawabkan apa perbuatan kita sendiri di sana kae. Jadi dosa itu kita masing-masing mikulnya. Yalah, kalau ikam sau cengeng minta syafaat kepada makhluknya yang sudah inalahi, lu kan banyak kamang, cuma gagal paham. Paham? Anak kita aja yang menolong kita apabila kita kayak inalahi karena taatnya yang ada. Jadi kita jangan terlalu tergantung pada makhluk, ujung-ujungnya bisa gagal paham. Bawalah badan tubuh kita ini selalu taat dan tunduk atas hak anak Tuhan tuh, nah. Selalu membawa risalah kebaikan. Jibril itu yang sudah diutus Tuhan untuk membawa wahyu Tuhan, untuk menggunakan akal pikir kita supaya berpikir sedandalnya seperti Muhammad itu. Jangan kita terpatok dengan suatu titel gelar harta-harta jabatan dan Tuhan guru itu. Apabila ada bisi gelar ada dianggap guru, ikan gagal paham siapa guru itu juga. Ayo, ulun makanya aja kepada kan ulun tersesat, gila, itu urusan pian, lu kan banyakkan, paham sudah. Negara boleh membalasnya. Itu kata Jibril. Jujur, jangan kena datang ke sini. Anak bawa kelahi ulun, anak bawa penting pasan. Jujur, ulun kada mau. Bagi yang tersinggung, ini masih bersekutu dengan ajajil itu. Yalah, jangan kau katakan aku dibisi ilmu kebal. Ulun kebal, caci makian dan dipitnah lu kebal. Kalau lu balas, jangan ada mengaku kebal sakti mana guna di bangsa Indonesia nih. Kalau pada Tuhan kita sakti mana guna, karena mungkin kita dijajah bangsa Belanda dan Jepang. Makanya ada argumen, apabila ada yang mengaku sakti mana guna, datang lu sama Tuhan Kelapa, sini lu menimpa sang asli jam balas saja. Yalah, ayo, jangan berani main keroyokan aja seperti di Eropa sana, tarung di dalam ring gitu. Kalau jangan mengaku ilmu tengah dalam, nonsen. Jujur, yang mengaku bisa tengah dalam lu undang juga ke sini pada ulun duduk sini, pentalkan ulun sampai 10 meter, bisakah? Jangan ikan mengaku ilmu santet itu memang ada. Apabila kita sakit hati, kita ini sabar kalau dicaci maki orang, dihina orang, lalu kita nih sakit hati juga, lalu kita kalau begitu nih berdoa, lalu kita bukan Tuhan doa kita nih, lalu ingat sengsara. Jangan ikut bertanggung jawabkan kena seperti kaum Nuh itu nah, saking sabarnya untuk lo menasihati saudaranya, jangan kau tabang pohon itu kena banjir, jangan kau tubuh batu itu kena longsor. Lalu Sidin saking sabarnya habis meminta pada Tuhan, lalu katakan Jibril kepada Nuh itu, bikinlah kapal yang besar, bangsamu, saudaramu akan tenggelam atas hak anak Tuhan itu. Nah, kenapa kita meminta doa kepada Tuhan untuk mencelakakan saudara kita? Itu petang jawaban kita Nuh itu, insya Allah Sidin terima Tuhan.
Jadi semuanya 50-50 masuk surga tuh termasuk ulun. Itu hak anak Tuhan. Iyalah, kita perjalanan kita masih panjang di sana kayak. Kita di tangan Tuhan menjadi manusia khalifahnya untuk membuat bijaksana, adil dan beradab karena merusak kita Tuhan. Itu tujuannya. Itu yang mengatakan Muhammad. Jangan bisa mencari Muhammad aja, gagal paham. Ujung-ujungnya apabila ada oknum berbangsa Timur Tengah, muhanya kaum Arab, karena Habib dan keturunan Nabi, ikam gagal paham kemana akal dan nafsumu itu untuk berpikir sedang dalamnya hanya memuja makhluk aja. Ujung-ujungnya ada undang-undang baktu, jangan-jangan nih mengangkat suatu pamor supaya engkau membuka sekelompok untuk paling hebatan. Manusia di Indonesia sudah mulai jenius di sana kayak. Yalah, ikam sholat pun belum terima Tuhan. Kalau kamu tidak mengetahui siapa yang mengutus kita ini, jangan-jangan hanya akal dan nafsu aja sampai di situ. Tujuan mencari pahala. Tujuan kita sholat itu untuk mengetahui apa perbuatan kita ini baik atau tidak, diperbaiki. Itu maksudnya itu. Itu kita berdoa kepada Jibril agar Jibril itu menyampaikan kepada Tuhan. Kadang kita langsung berdoa kepada Tuhan di sana kayak. Paham? Sedangkan Musa aja mencari Tuhan kemananya? Di gunung Turjina kalau Muhammad di Gua Hira kalau naik ke Islam tahap pun kada bisa melihat wujud Tuhan itu hanya berjarak 2 depa aja. Paham? Jangan kita nih masuknya 2 depa kan paham lah. Kita selalu diamati Tuhan atas didampingnya malaikat Jibril itu supaya kita kada buat maksiat di muka bumi ini. Paham? Dan kok katakan manusia di dunia ini ada yang suci, semua merasa bersalah atas kesalahannya itu bisa menjadi baik untuk membawa kemuliaan Tuhan itu di sana kayak. Jangan kita caci maki orang yang buat maksiat itu, kita doakan aja dan kolbuna. Jangan doakan yang buruk. Ikam ibarat meludahi orang kena muhamu sendiri. Ulun lah berbagi pengalaman kada mencaci maki siapa. Ulun mengatakan yang tuan guru, kiai, ustaz, pastor, kepala pendeta, saya alim ulama dan mengaku wali Allah dan mengaku keturunan habaib dan keturunan nabi itu. Ulun undang datang ke Samarinda. Waduh ulun jangan julia kau kelapa. Ulun bertakun jangan kita ini sebagai manusia anak cucu Allah jangan membodoh-bodohi masalah agama dan akidah itu. Kita buka agama itu apa? Anak kelompok manusia kalau akidah itu apa? Cara kita mendapatkan keridhaan Tuhan. Di mana dapatnya? Seperti itu di lembah jam itu, bah itu, iyalah. Ibrahim pada pasir harus membakar patung bapaknya itu. Harus menyembah patung aja, kadang mau mengkaji dirinya sendiri. Jah Ibrahim Daud membuat baju besi. Harus perang aja manusia ini bukan darah. Kemana akal manusia ini ya Daud itu? Kalau memang paham mengetahui Daud itu siapa. Termasuk Musa. Kenapa bapak angkotku ini selalu membuat budak orang Bani Israel untuk kepentingannya kerajaannya sendiri? Itu manusia yang jenius. Isa pun melihat saudaranya, kenapa rakyat saudara kau selalu menyembah raja? Inilah harus membuat pemujaan di luar tubuhnya sendiri. Termasuk Muhammad persatukan risalah itu agar kita bisa mengetahui batang tubuh kita dengan yang mengutus kita. Jadi kalau kepala kita ini utusan semua, anak binatang utusan, anak hewan utusan, anak tumbuhan utusan, jin utusan, walaupun bangun ya makannya malaikat, bintang, bulan, matahari sesuai dengan alurnya masing-masing. Harus taat dan tunduk atas hak dan kehendak Tuhan itu nah. Yang kita rusak. Ulun jujur aja kalau berkisah kayak orang berkelahi itu ini nah, mulai membisiki ulun jin korin belakang nah. Bisa ulun keliru. Makanya jujur ulun ini hakun berkisah sorangan aja ketimbang berkisah yang datang ke rumah ber-8, ber-5. Bukan ulun nih kalau mau berkisah berdiam aja ulun. Kan berkisah aja ulun dangari. Ulun katakan kaji lagi itu mulai benar udah. Tapi kalau minta amalan tidak ada amalan ulun. Kalau amalan yang bagus ulun seperti Muhammad jujur ulun sejujurnya. Bukan ulun nih kadang mau beri cara lu mendapatkan keridhaan Tuhan. Ika membawanya sudah mereka masalah lagi batang tubuhmu sendiri dengan risalah yang dibawa Muhammad atau kalimat syahadat itu nah. Jangan kau kalimat syahadat dijadikan jimat apabila ika meninggal mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ika masuk surga la haula quwwata illa billah. Bukan itu. Mas Muhammad ika mengatakan kalimat syahadat itu engkau sudah bersaksi pada Tuhanmu. Bersaksi pulanglah kita. Apabila sudah waktunya kita yang lain, Tuhan yang menentukan kita dijemput tuh dengan ikhlasnya ta'ala kita. Hari-hari kita mengangkat takbir nah. Sementara lillahi ta'ala kalau
kalimat syahadat itu bahasa Arab di sana kai. Kalau sudah kita mengatakan lillahi ta'ala, itu sudah kita ikhlas. Itu bukan ini menjadi utusan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan untuk paham. Alhamdulillah rabbil alamin.